Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angga Apriansyah dan juga rekan saya ada Ridwan Maulana dan juga Ivan Maulana yang seperti dilihat pada bagian dashboard ini muka kita bertiga. Saya akan menjelaskan tentang sebuah web untuk tender, untuk pengajuan tender dan juga vendor. Di bagian sidebar vendor ini kita bisa menambahkan data vendor. Saya demokan. Bahkan saya ingin menambahkan nama vendor itu eh, Asep dan alamatnya itu Jalan Sukacitra. Kemudian simpan. Dia akan tersimpan di data vendor dengan ID 7 Asep Jalan Sukacitra, dibuatnya kapan dan juga di update-nya kapan. Kita juga bisa melakukan edit untuk data vendor. Bisa diedit namanya, misalkan namanya itu Asepi, kemudian di update vendor. Akan data akan terupdate di ACP Jalan Citra. Kemudian jika kita ingin menghapus, itu juga bisa menghapus di ACP jika ingin menghapusnya. Dan ada pop-up yakin ingin menghapus vendor ini. Kemudian kita klik OK, data akan terhapus. Dan di sidebar selanjutnya ada bagian tender. Sama seperti sebelumnya, vendor kita juga bisa menambahkan data tendernya. Kemudian kita jelaskan nama tendernya apa, misalkan tender tender bangunan. Deskripsinya misalkan batu bata. Nilai pagu bisa ditambahkan bebas. Dia misalkan 2, 1 dan instansi ini instansinya itu di bangunan. Kemudian data bisa disimpan. Seperti yang terlihat yang kita buat tadi di ID 4 ada nama tender bangunan. Untuk deskripsinya batu bata, nilai pagunya 1, instansinya bangunan, feed add-nya tanggal sekarang, update-nya juga tanggal sekarang. Ini bisa juga diedit jika ingin mengedit dari data tendernya. Seperti sebelumnya bisa diedit, misalkan ini jadi batu koral. Nilai pagunya sama, instansinya sama, diedit. Data akan terupdate sesuai dengan jam terbaru. Kemudian data yang telah kita simpan itu bisa juga kita delete. Saya contohkan untuk delete, sama seperti sebelumnya langsung terdelete. Selanjutnya untuk pengajuan dan juga evaluasi tender akan dijelaskan oleh Mas Ridwan. Baik, terima kasih Mas Angga. Berikut penyampaian saya untuk pada pengajuan, menu pengajuan. Di sini ada data pengajuan tender, yang dimana di sini ada kolom ID, nama vendor, nama tender, tanggal pengajuan, status, eh, waktu dibuatnya, dan waktu diperbaruinya, dan untuk actionnya ada edit dan delete. Di sini mungkin saya akan coba untuk tambah pengajuan. Nah, data pengajuan ini kita bisa input vendornya terlebih dahulu. Nah, ini data vendornya itu didapat dari data vendor sebelumnya yang sudah diinput. Misalkan kita pilih Joko, lalu di sini untuk vendornya kita pilih yang barusan diinput itu vendor bangunan. Untuk tanggal pengajuannya kita pilih tanggal yang sesuai. Nah, di sini statusnya dapat drop down untuk pilih statusnya apakah pending, diterima atau ditolak. Di sini kita coba pilih diterima, lalu simpan pengajuan. Nah, di sini sudah terinput Joko, tender bangunan.
Lalu kita coba untuk melakukan edit. Oke, edit. Di sini bisa untuk merubah vendor ID dan tanggal pengajuannya. Kita coba ubah untuk dari tanggal pengajuannya. Nah, mungkin tanggal pengajuannya kita coba majukan. Lalu untuk statusnya, misalkan kita rubah juga menjadi pending. Lalu kita simpan. Oke, sudah terupdate. Lalu kita coba untuk menu delete-nya. Oke, data langsung terhapus. Lalu dari pengajuan kita ke evaluasi tender. Di evaluasi tender ini terdapat menu yaitu tender, nilai teknis, nilai administrasi, nilai harga, status, dan aksinya. Di sini ada button tambah evaluasi. Nah, di sini form evaluasinya kita coba pilih pengajuan. Di sini ada Joko. Nilai teknisnya kita bisa input di sini. Nah, setelah itu nilai administrasi, lalu nilai harga. Nah, oke. Mungkin nggak usah pakai titik kali ya. Oke. Di sini kita bisa masukkan catatan eh, Joko penjualan atau catatan apapun. Nah, kita coba simpan evaluasi. Oke, datanya langsung tampil di sini. Setelah itu kita bisa lihat detailnya di sini. Nah, di sini kita juga bisa untuk update harganya. Kita coba harganya kita turunin menjadi 100. Lalu kita simpan. Kita update evaluasi. Nah, sudah tampil. Sekarang kita coba untuk menu delete-nya. Ya, hapus data. Oke, data pun terhapus. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dilanjutkan ke Mas Ivan Maulana. Oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan, Mas Angga. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ya untuk ke menu kategori tender. Oke, bisa dimasuk ya di set bar menu sebelah kiri kita bisa lihat. Eh, Lalu di pojok kanan ada tombol tambah kategori ya. Di sini kita bisa menambahkan kategori dari tender. Oke, bisa masuk. Nah, di sini kita bisa beri nama untuk kategori dari tender itu. Contohnya minuman ya. Kita bisa membuat kategori ya minuman. Kita simpan. Oke, nah kemudian di sini ada ditampilkan ya. Nah, untuk itu kita juga bisa mengedit ya untuk kategori tender gitu. Nah, di sini kita edit yang minuman menjadi snack gitu kan. Kita coba ubah menjadi snack. Ya, lalu kita update. Oke, maka otomatis akan berubah gitu. Begitu juga dengan aksi delete gitu. Kita juga bisa mendelete kategori tender. Ya. Misalnya kita delete yang skip, kemudian kita oke masuk. Iya, otomatis menghilang gitu ya baris ataupun data ya berdasarkan apa yang kita pilih gitu. Selanjutnya kita coba ke menu sertifikasi tender. Ya, di mana sama seperti sebelumnya, di sini kita bisa menambahkan sertifikasi dari tender gitu. Ada button kita tambah, klik tambah sertifikasi. Nah, untuk
sertifikasi tender ini sendiri ya, kita bisa memilih nih tender yang dari sebelumnya kita masukkan gitu. Nah, di sini kita bisa pilih tender. Nah, di mana di sini kita bisa memilih tender yang sebelumnya kita buat yaitu penjualan atau tender bangunan. Kita pilih penjualan. Oke, kita pilih penjualan, kemudian kita beri nama sertifikatnya. Misalnya eh, sertif penjualan gitu. Oke, kemudian kita simpan. Ya, maka otomatis akan bertambah ya di situ untuk sertifikasi tender dari penjualan itu. Nah, lalu kita juga bisa mengedit ya, mengedit dari sertifikasi tender. Kita edit, misalnya kita edit. Nah, di sini lalu kita ubah sertif ya, kita ubah nama sertifikatnya jadi yang sebelum sertif penjualan kita ubah jadi sertif jual beli gitu. Kita ubah coba jadi sertif jual beli. Oke, kemudian kita coba update. Ya, maka otomatis berubah jadi sertif jual beli. Oke, nah lalu ada juga tombol aksi ya. Satu lagi untuk mendelete data gitu. Misalnya salah, kita bisa delete. Ya, maka data yang sebelumnya tadi kita input jadi hilang ya, seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Mas Angga Apriansyah. Silakan Mas Angga. Baik, terima kasih untuk Mas Ridwan dan juga Mas Ivan penjelasannya dari menu atau web kita tentang tender ini, pengajuan tender, tender dan lain sebagainya. Untuk itu, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.